Selamat pagi. Ini komen dari Ibu siapa itu? Ibu komentar dari Ibu Siti Halim ya, Ibu Siti ya. Komen ini hebat banget. Ya, betul. Baru paham setelah selalu menyimak VT Pak Jess. Sekarang tak jelasin ya, semoga 9 menit ini bisa menjawab apa yang Ibu Siti ini pahamkan kepada kamu semua, Jess. Kesehatan yang paling penting dalam hidup adalah, atau cara sehat yang paling penting dalam hidup adalah memperbaiki fungsi metabolik tubuh. Itu yang paling penting. Ya, memperbaiki fungsi metabolik tubuh. Nah, saya pernah mengajarkan ke kamu kan, dari apa yang saya selalu sampaikan di dalam konten-konten saya, bagaimana kita memperbaiki fungsi metabolik tubuh tanpa OBAT, tanpa DKTR. Sebetulnya itu sangat gampang dan ada dalam diri kita. Sedangkan Tuhan sendiri sudah menaruh di dalam diri kita dan dikasih nama. Namanya adalah salutogenesis. Artinya tubuh sanggup menyembuhkan dirinya sendiri. Itu kekuatannya. Kecuali kamu kecelakaan tulang patah. Nah, monggo masuk ke konvensional, masuk ke RS. Kamu melahirkan dan harus disesar. Monggo. Sekarang ini kan pada latah. Nggak mau melahirkan, kecuali di sesar itu. Ya monggo, silahkan. Kamu bisa ke RS dan ke konvensional. Nggak ada masalah. Kamu harus dioperasi, harus ada yang dibuang, harus ada yang di itu monggo ke konvensional. Ya, kita nggak melanggar. Saya punya masalah gigi dan harus operasi rahang, harus ke konvensional. Nggak bisa kamu pergi ke dukun, apalagi dukun Pak Jess, nggak bakal bisa itu ya. Tapi kalau kamu bermasalah dengan yang namanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan regenerasi sel, yaitu disebut sebagai penyakit degeneratif, di mana sel gagal meregenerasi, komplikasi, gara-gara sel tidak terregenerasi, akhirnya terbentuklah komplikasi, dan kemudian metabolic syndrome. Artinya tubuhmu sudah kehilangan power untuk membangun dirinya melalui metabolis yang benar. Sehingga kamu tidak mendapatkan asupan yang tepat untuk semua sel-sel tubuhmu, terutama otak dan liver. Nah, sistem memperbaiki sistem metabolik itu sebetulnya gampang banget. Karena semuanya sudah ada dalam dirimu. Saya udah mengajari. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Berarti kamu 18 jam tidak makan. Itu cara pertama untuk kamu melatih tubuhmu. Sehingga kamu melewati fase 4 jam, 8 jam, dan 16 jam. Itu fase pertama, 18 jam tidak makan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Dan jam makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Apakah boleh setiap jam makan? Monggo, itu mulut-mulutmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu. Saya tidak peduli itu. Ya, tapi kamu menetapkan tidak sarapan dan tidak makan malam. Ya, kalau kamu belum kena masalah degeneratif, komplikatif, dan metabolik, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah kena yang namanya metabolik, komplikatif, dan degeneratif, ya kamu harus membuang semua yang berhubungan dengan gulanya. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua, saya udah menyarankan, yaitu apa? 24 jam tidak makan. Sudah kan saya udah ngomong kan, bahkan konten saya viral itu, 24 jam tidak makan. 18 jam tidak makan, kamu akan mengalami autophagy. Ya, 4 jam itu lambung berhenti mengolah makanan, kemudian sel mulai kebingungan, insulin turun, terus kemudian sel butuh makan dan mengambil sel-sel yang cadangan-cadangan energi, lemak-lemak di tubuh, dan kemudian masuk ke fase 16 jam, 8 jam, kemudian 16 jam, terjadi yang namanya ketostasis, di mana seluruh selmu makan cadangan-cadangan kalori di dalam tubuhmu, itu 24 jam, ya, dia tidak makan. Dan kemudian kalau kamu lanjutkan, maka itu akan terjadi pembakaran lemak besar-besaran. Sehingga BB-mu pasti turun. Masuk ke 30 jam, hormon pertumbuhan memuncak. Ya, terjadi perbaikan otot, terjadi percepatan proses pembakaran lemak. Sehingga seluruh cadangan kalori, seluruh cadangan energimu kepake semua.
gitu. Bukan dari makanan, tapi dari tidak makan. Ya, bukan dari makanan. Makanya saya kadang-kadang benci dan bencekno banget kalau ada komen-komen orang sarapan yang ngeleh Pak, ra kuat kerja. Saya benci banget dengan komen itu. Ya, kamu udah kemakan hoax selama ratusan tahun kamu dengan komenmu itu ya. Dan kemudian ketika kamu masuk ke 48 jam, berarti 2 hari 2 malam kamu tidak makan. Nah, disitulah terjadi yang namanya autophagy mencapai puncaknya, di mana tubuhmu reset namanya. Tubuhmu reset dan membangun atau meregenerasi sel-sel barunya 48 jam tidak makan. Apa kuat, Pak? Kuat, mana lah kuat. Makanya kamu harus menutrisi tubuhmu dulu, mulai dari 18 jam. Mulai tidak sarapan dan mulai tidak makan malam. Itu 18 jam itu. Ya, terus menerus melakukan itu sampai 3 bulan baru kamu fit kayak saya. Nah, setelah 3 bulan kamu melakukan itu, kamu akan rasakan akibatnya. Luar biasa, tubuhmu menjadi luar biasa. Ya, itu yang terjadi. Nah, ketika udah 48 jam, tubuh reset dan dia meregenerasi sel-selnya dengan baik, dan sel-sel yang mati dimakan sama sel-sel yang sehat. Kenapa? Karena sel yang mati itu asam amino terbaik dalam tubuh yang menjadi makanan sel, terutama ini, ya. Sehingga sel-sel yang rusak menjadi new cell atau jaringan tubuh yang baru. Nah, itulah cara tubuh mereset dan memperbaiki fungsi metabolik. Kalau kamu lanjutkan dari 48 jam sampai 72 jam, yaitu 3 hari dan 3 malam kamu tidak makan, ya. Jam 6 sore kamu tidak makan, ya, makan jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Ini 1 hari 1 malam. Ya. Jam 6 sore berikutnya sampai jam 6 sore berikutnya. Ini 2 hari 2 malam. 2 hari 3 malam. Sampai jam 6 sore berikutnya, nah 3 hari 3 malam. Itu 72 jam. Tidak makan. Minum harus 1 hari 8 gelas itu kamu harus minum. Ya, 1 hari 18 yang terbaik ya minumnya ini racikan Makcin. Udah top pasti. Kenapa ya? Karena racikan Makcin memberikan nutrisi. Mikronutrisi ada di sini. Sehingga kamu tidak merasa loyo. Karena apa? Ternutrisi dengan baik. Kalau enggak, lambungmu bisa robek karena kamu tidak makan, tidak minum, itu resikonya besar sekali kalau kamu tidak ngerti caranya. Ya, tapi kalau kamu ngerti caranya sih tidak apa-apa. Ya, nabi-nabi itu mereka berpuasa 40 hari, Musa 40 hari, Yesus 40 hari. Siapa lagi yang berpuasa 40 hari 40 hari? Ya, itu nabi-nabi itu melakukan puasa 40 hari. Tidak makan, tidak minum. Ya, tapi kalau kita mungkin, saya sih tidak berani ya. 40 hari tidak makan, tidak minum, bukan tidak berani, belum berani coba. Tapi suatu ketika apakah berani melakukannya, Pak? Mungkin saja, tapi saya tidak prepare ke sana. Karena saya sudah melakukan 18 jam sudah, 24 jam sudah, 48 jam juga sudah, 72 jam juga sudah, 7 hari 7 malam juga sudah. Jadi saya sudah melakukan semuanya itu sehingga saya bisa berbicara lantang, ya. Dan inilah jadinya, gitu. Walaupun sudah pasang ring jantung nih, saya udah pasang ring jantung, Jess. Ya, jantung saya dikatakan bocor 30%. Ada itu ronsen sama hasil USG-nya itu, ya. Dan kemudian jantung saya bengkak katanya, paru-parunya kehimpit. Sampai kaki saya bengkak kayak kaki gajah gara-gara airnya ngumpul di kaki semua. Diminumin lasik sama DKTR. Dan kemudian keluar 1 hari kencing sampai berapa puluh kali itu. Ada 27-30 kali lebih kencing. Ya lega setelah itu, tapi besoknya gitu lagi. Nah, saya mencari hasilnya, jalannya gimana. Itu menemukan cara yang terbaik. Sehingga saya memberhentikan OPAT per April 2022. Sampai detik ini saya tidak minum lagi. Dan ternyata, ya ini Effendi ini. Hidup yang katanya seumur hidup minum Dogril, Klapido, Agril, karena harus diencerkan darahnya, saya berhentikan udah 3 tahun. April 2022 saya udah berhentikan. Ya, statin harus minum seumur hidup, terus kemudian kemana-mana harus bawa obat yang harus ditaruh di bawah lidah. Nggak pernah saya sentuh lagi, nggak tahu kemana obatnya. Sehat walafiat. Ya,
Dan napas saya dari tadi saya membuat konten baju saya sama semua itu tidak ada masalah, ngos-ngosan pun tidak ada. Bahkan nge-gym saya sudah. Ya itu sehatnya itu.